Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ibu-ibu, saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semuanya di pagi hari yang berbahagia ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, beliau hafizahullah mengatakan, al-wajib 'alal muslimah an tatafaqqah fi diniha biqadri ma tastati'. Beliau hafizahullah mengatakan, wajib atas seorang muslimah untuk belajar agama sesuai dengan kemampuannya. Walakin al-qiyam bi khidmati zawjiha wa ta'ati zawjiha wa tarbiyati auladiha wajibun azimun. Demikian pula berkhidmah, melayani suaminya, menaati suaminya, mendidik anak-anaknya, itu pula adalah kewajiban yang demikian agung, kewajiban yang demikian besar. Fataj'al litta'alum fursah yaumiyah walau kanat khalilah, ya. Maka hendaknya seorang perempuan muslimah menjadikan waktu khusus, ya, di setiap harinya untuk belajar, walaupun sedikit, untuk menuntut ilmu, walaupun kemudian yang didapatkan itu tidaklah banyak. Seorang muslimah senantiasa berdoa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Senantiasa meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah berusaha setiap harinya itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan tambahan, untuk mendapatkan faedah ilmu. Dan dia pun setiap harinya berdoa
senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wal baqiyatu minal waqti takunu li a'maliha al-yawmiyah fahiya la tatruk atafaqquh fi diniha wa la tatruk a'malaha wa auladaha. Dia tidak meninggalkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan dia tidak mengabaikan pula apa yang menjadi kewajibannya dari pekerjaan-pekerjaan di rumahnya ataupun berkenaan dengan urusan anak-anaknya. Maka hendaknya untuk tidak kemudian dibenturkan. Seorang perempuan muslimah bisa menggabungkan antara dua amalan yang demikian mulia tersebut. Dia belajar dan juga dia tidak mengabaikan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang ibu, apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang istri. Saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dalam riwayat Muslim disebutkan doa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'wah la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, senantiasa merasa haus, dahaga, tamak, rakus, dan dari doa yang tidak diijabahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali doanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, maka apakah akibatnya? Maka ia akan terjerumus pada 4 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah daripadanya. Amal perbuatannya justru menjadi fitnah baginya. Amal perbuatannya justru menjadi fitnah, justru menjadi petaka. Hatinya tidak pernah khusyuk, jiwanya tidak pernah merasa puas dengan dunia. Bahkan ia menjadi semakin tamak terhadap dunia. Ia juga memohon namun tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya tidak pernah menunaikan perintah-perintah Allah, tidak pernah pula meninggalkan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kutip risalah yang demikian kecil, Fadlu ilmi salaf alal khalaf, keutamaan ilmu salaf atas para ulama, atas manusia yang datang belakangan. Demikianlah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berusaha untuk belajar, untuk menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tersebut tidak bermanfaat, maka tadi akan menjadi petaka bagi pemiliknya tersebut. Demikianlah saudari-saudari kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit daripada muqaddimah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Kita lanjutkan berkenaan dengan kitab Tanbihat
al-ahkam takhtas bil mu'minat. Ya. Berkenaan dengan hukum khusus berkaitan dengan kaum perempuan. Ya. Milik Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau kemudian menyebutkan, ya, masih berkenaan dengan hukum berkenaan dengan berhiasnya seorang perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 5.000 hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan kita mengetahui bagaimana kisahnya sahabat yang mulia ini, ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan demikian berbakti kepada ibunya. Ya. Kalau pergi, kalau pulang itu lapor dulu kepada ibunya, walaupun tidak tinggal satu atap, ya. Tidak tinggal satu rumah, ya. Untuk mengucapkan salam, ya. Untuk menenangkan hati ibunya tersebut. Yang suatu ketika kita ketahui ibunya masih dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bentuk seorang anak, kasih sayang perhatiannya kepada kedua orang tuanya, maka kemudian dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya tersebut agar bisa masuk Islam, agar mendapatkan hidayah iman. Pergilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Ya. Maka Abu Hurairah ini pulang, ya, ditahan, tidak boleh masuk rumah oleh ibunya. Ya, ibunya mandi terlebih dahulu dan kemudian menjumpai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana sosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bagaimana perhatiannya kepada kedua orang tuanya, ya. Di sini kepada ibunya, ya. Demikian pula mustajabnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau adalah utusan Allah, manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, ya, Khalilur Rahman. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dalam sebuah hadis yang demikian panjang sebenarnya, tapi di sini disebutkan intinya yang ingin ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar, ya, dua kelompok yang termasuk penghuni neraka, lam arahuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah aku itu melihat keduanya. Belum ada dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebaik-baik generasi umat ini, mereka yang hidup menyertai membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, generasi emas umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku belum pernah melihat keduanya, kedua kelompok tersebut, ya. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu yang pertama satu kaum, mereka itu membawa cemeti, ya, seperti ekor sapi, ya. Mereka membawa cemeti, yadribuna bihan nas, yang digunakan untuk memukul manusia, ya. Berperilaku kejam, ya, zalim, lalim, aniaya.
ya, menganiaya manusia, membawa senjata untuk memaksa manusia melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Ini kelompok yang pertama. Wanisaun kasiyatun ariyat, kata Nabi SAW, yaitu kaum perempuan. Mereka berpakaian tetapi telanjang, berpakaian tetapi tidak berpakaian. Ma'ilatun mumilat, kata Nabi SAW, miring, lenggak-lenggok. Ma'ilat, miring dan berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ijaf, kepala mereka itu seperti punuknya unta, ya. Bagaimana unta ketika berjalan, ya, memakai di kepalanya seperti sanggul atau apa, ya, seperti punuk unta. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, kata Nabi SAW. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium aromanya. Wa inna rihaha la yujad min masiratin kada wa kada. Padahal aromanya itu didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana Nabi SAW, karena memang Nabi SAW itu adalah utusan Allah, ya. Utusan Allah tidak berbicara sesuai dengan keinginannya, tapi berbicara sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi SAW itu berucap, ya, dengan hawa nafsunya. Yang Nabi SAW ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Walaupun dahulu di zaman Nabi SAW belumlah ada, akan tapi Nabi SAW mengabarkan, ya, mengabarkan ada dua kelompok yang seperti itu, ya. Yang pertama tadi, ya, yang berperilaku zalim, memaksa manusia, ya, membawa senjata. Dan yang kedua adalah kaum perempuan, ya, yang berpakaian tetapi pada hakikatnya sebenarnya tidaklah berpakaian, waliyadzubillah, ya. Ternyata memang benar apa yang Nabi SAW kabarkan tersebut, ya. Sepandai-pandainya seseorang tidaklah bisa dirinya itu mengabarkan berkaitan dengan masa depan. Ilmuwan, ya, secanggih apapun, ternyata dia tidak tahu masa depan. Akan tetapi waliyadzubillah kemudian banyak, ya, orang karena kecerdasannya kemudian tertipu dengan dirinya, ya, hingga kemudian memilih untuk ateis, waliyadzubillah, ya. Kecerdasannya menjadi petaka bagi dirinya. Padahal masa depan, untuk menyingkap masa depan tidak ada yang tahu, ya. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, mengabarkan apa yang terjadi di masa depan, apa yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Wa qad fassara ba'dul ulama qawlahu ma'ilat mumilat. Dan sebagian ulama itu menafsirkan, menjelaskan sabda Nabi SAW, ma'ilat mumilat, tadi yang kita katakan berlenggak-lenggok, ya. Ada yang menafsirkan apa? Bi annahunna yatamasyatna al-mistah al-maila, ya. Bahwasanya mereka itu menyisir rambutnya itu miring, ya. Sisirannya bukan tadi berjalan lenggak-lenggok, tapi sisirannya, model tipe sisiran rambutnya tersebut, ya. Wahiyya mistatul baghaya, dan itu adalah cara menyisir perempuan-perempuan yang nakal, ya.
wa yumashatna ghairahunna tilkal mistaq, dan mereka juga menyisir perempuan-perempuan yang selain mereka dengan sisiran tersebut, ya. Ma'ilat, mereka sisirannya seperti itu, ma'ilat, ya. Mungkin ibu-ibu tahu ya bagaimana sisirannya tersebut. Ma'ilat, sisirannya seperti itu, miring. Mumilat, menyisir orang lain dengan sisiran yang seperti itu. Jadi ma'ilat, ya, mumilat, ma'ilat ini dia melakukan untuk dirinya sendiri, bagaimana menyisirnya tersebut. Mumilat, menyisir orang lain dengan sisiran yang seperti itu. Wa hadhihi mistatu nisa'il ifrin, dan ini adalah cara menyisir perempuan-perempuan barat, ya. Perempuan-perempuan barat. Wa man yahdhu hadwahunna min nisa'il muslimin, dan yang mengikuti mereka dari perempuan-perempuan kaum muslimin, ya. Tidak tahu, masalahnya adalah tidak tahu, ya. Tidak tahu mana yang seharusnya dijadikan suri tauladan, mana yang dikatakan baik, hingga akhirnya salah di dalam mencontoh, ya. Salah di dalam menjadikan seseorang sebagai teladan, ya. Maka adalah hal yang demikian baik bila mana orang tua itu menceritakan, ya kan, kisah-kisah sahabiat, ya, menceritakan kepada mereka sosok ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana sosok Hafsah, ya, binti Sirin, ya, sosok, ya, perempuan-perempuan yang mulia, ya. Agar apa yang terbersit dalam benak mereka bukan berkenaan dengan perempuan-perempuan barat, ya. Assalamualaikum. Menganggap itu adalah sebuah kemajuan, ya. Padahal itu adalah sebuah kemunduran, ya. Apa yang diajarkan oleh barat tersebut itu adalah sebuah kemunduran, ya. Bagaimana rusaknya negeri mereka, kerusakan demi kerusakan, wal iyadu billah, ya. Bagaimana rusaknya negeri mereka, ya. Banyak gelandangan, banyak pengemis, ya. Banyak orang bawa senjata, ya. Sangat berbeda sangat berbeda dengan negeri kita, walhamdulillah, ya. Wa kama tumna al-mar'atul muslimah min halqi sya'ri ra'siha aw qassihi min ghairi hajah, sebagaimana seorang perempuan muslimah itu dilarang dari memotong, memendekkan, memangkas rambutnya tanpa ada hajat, demikian pula fa innaha tumna min waslihi wa ziyadah alaihi bi sya'rin akhar, dilarang untuk memangkas, dan telah pernah kita sampaikan, ya, pembahasannya, ya. Yang dilarang itu yang bagaimana, ya. Demikian pula dilarang dari menyambungnya dengan rambut yang lain, ya. Lima fi sahihaini, karena disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, datangnya laknat tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, atas siapa? Al-wasilah wal mustawsilah. Siapakah al-wasilah itu? Hiyallati tasilu sya'raha bi sya'ri ghairiha. Al-wasilah itu yang menyambung rambutnya dengan rambut perempuan lain, ya. Dia menyambung rambutnya dengan rambut perempuan yang lain. Ini al-wasilah. Kalau al-mustawsilah, allati yu'mal biha dalik, yang menjadi objek, yang meminta, ya. Dia datang
pergi kepada orang lain, datang pergi ke salon ya, untuk disambung rambutnya tersebut. Ini al-mustausilah. Kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lima fi dzalika minat tazwir, karena ada padanya itu kepalsuan, ya, kebohongan. Wa minal waslil muharram, dan di antara atau yang termasuk ke dalam menyambung rambut yang diharamkan itu adalah lubs al-barukah al-ma'rufah fi hadza zaman. Ya. Al-barukah, mengenakan wig, ya, rambut palsu yang kita ketahui di zaman ini. Ya. Rawa al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain daripada keduanya itu, anna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu khataba lamma qadima al-Madinah. Sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berkhutbah ketika datang ke Madinah, ya. Ketika sampai di Madinah beliau berkhutbah. Wa akhraja kubbah min sya'ar au qassah min sya'ar, dan beliau itu mengeluarkan, ya, seonggok kumpulan rambut. Ada seonggok sekresek mungkin, ya, rambut. Kemudian beliau mengatakan, ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadza. Apa gerangan, apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan kalian, ya? Mereka menjadikan di atas kepala mereka seperti ini. Ini dijadikan untuk menyambung rambut-rambut mereka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran. Tidaklah ada seorang perempuan yang menjadikan di kepalanya itu rambut, menjadikan rambutnya itu ditambah dengan rambut orang lain, perempuan lain, kecuali itu adalah termasuk kebohongan, rekayasa, kepalsuan. Al-barukah yaitu sya'ar sinai, ya. Kalau al-barukah itu adalah palsu, ya, rambut sintetis, ya. Bukan rambut asli tapi rambut sintetis. Al-barukah ini yang diharamkan atas kaum perempuan, dan bahkan Rasulullah SAW melaknatnya, ya. Tidak boleh untuk menyambung rambutnya, ya. Dan kemudian yang B, yang ba, saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yahrum 'alal mar'ah al-muslimah izalatu sya'ril hajibain au izalatu ba'dihi. Diharamkan atas perempuan muslimah itu apa? Menghilangkan rambut alisnya atau menghilangkan sebagiannya, ya. Bi ayyi wasilatin, dengan cara apapun, minal halqi awil qassi, ya, dipangkas, dihilangkan untuk kemudian digambar sesuai dengan keinginannya, awil qassi, atau dipendekkan, dibentuk, awisti'mal al-madah al-muzilah lahu aw li ba'dihi, atau menggunakan zat ramuan
yang bisa menghilangkannya. Saya nggak motong kok, memakai ramuan untuk kemudian rontok katakanlah. Ini juga sama, karena memang niatannya dia adalah untuk menghilangkan alisnya tersebut, agar bisa digambar sesuai dengan keinginannya. Mungkin alisnya tebal, kalau seorang laki-laki biasanya mungkin malah senang alisnya tebal, tapi mungkin seorang perempuan risih, ya kan, hingga akhirnya kemudian ditipiskan atau dihilangkan. Li'anna hadza huwa namas. Inilah yang diistilahkan dengan namas. Kalau tadi namanya menyambung rambut itu namanya wasal, wasola. Atau kalau kita baca Al-Quran dibaca wasol, ya kan, dibaca lanjut, tidak diwakaf tapi wasol. Tadi menyambung rambut, wasel. Kalau ini namanya names, nun mim shad, names. Alladzi la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min fi'latihi, dari melakukannya. Kalau sudah terlanjur bagaimana ya? Beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dahulu tidak mengetahui. Dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah karunia bisa belajar menuntut ilmu, jadi tahu apa yang dahulunya tidak diketahui. Demikianlah seseorang kalau tidak menuntut ilmu akhirnya dia terjatuh pada hal-hal yang dilarang, karena ketidaktahuannya tersebut. Faqad la'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga melaknat. Kalau tadi wasilah wal mustausilah, kalau ini namisah wal mutanammisah. An-namisah itu siapa? Allati tuzil sya'ra hajibaiha au ba'dahu lizinah fi za'miha. An-namisah itu adalah seorang perempuan yang menghilangkan rambut kedua alisnya. Biasanya mungkin ditipisi, ditipisi, menghilangkan atau mengurangi, lizinati untuk berhias, fi za'miha berdasarkan dugaan mereka. Mereka menyangka itu adalah berhias, padahal walhamdulillah bagi seorang muslim, seorang muslimah, semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhias silahkan, tapi tentunya berhias pada yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau berkenaan dengan hal ini, dia merubah alis matanya tersebut, ternyata itu adalah termasuk yang tidak diperbolehkan. Maka tidak ada pilihan bagi seorang perempuan muslimah kecuali tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian membenturkan dengan akal nalarnya. Loh, suami saya sukanya seperti ini. Tentunya tidaklah dibenturkan dengan yang seperti itu. Walaupun suaminya suka, walaupun gak suka, bagaimana lagi, ini adalah perintah syariat yang sudah berlaku 14 abad yang lalu, sudah berlalu ratusan tahun. Demikianlah ajaran agama. Wal mutanammisah allati yuf'al biha dzalik. Al mutanammisah itu objeknya, dia yang meminta. Dia yang meminta. Kalau an-namisah, dia melakukan untuk dirinya sendiri atau kepada orang lain. Dia pangkas, dia hilangkan alis rambut orang lain. Al-mutanammisah yang meminta. Ataupun mungkin orang tua memaksa putrinya, katakanlah, untuk meluruskan atau merapikan alisnya tersebut. Wa hadza min taghyiri khalqillah.
Setelah tadi kita dapatkan itu dilaknat oleh Rasulullah SAW, juga ini adalah termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi ta'ahada syaiton an ya'mur bihi bani Adam. Itulah yang diinginkan oleh setan. Ya. Apa? Angan-angan palsunya setan. Ya. Harapan palsu yang dihembuskan oleh setan. Ya. Dengan demikian kamu kelihatan lebih menarik, ya, katanya setan. Ya. Itu bukan akalnya yang berbicara, tapi itu hawa nafsunya, tapi itu setan. Itu komentar kesimpulannya setan. Ya. Yang mana mereka setan, ya kan? Itulah yang diinginkan oleh setan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa yang menjadi keinginan setan tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 119. Apa katanya setan? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan perintahkan kepada mereka dan sungguh mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh setan, itulah yang dibisikkan oleh setan. Ya. Kamu kurang menarik, ya, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Ya. Akhirnya juga seseorang sibuk dengan hal tersebut, ya. Sibuk dengan hal itu, sibuk dengan hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat. Ya. Sungguh mereka akan merubah ciptaan Allah. Di antaranya adalah merubah apa? Fitrah mereka. Mereka berpindah daripada fitrah. Berpindah dari tauhid menuju ke syirik, ya. Dari menyembah Allah, ya, sebagaimana kita ketahui Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya 10 generasi di atas tauhid, tapi terjadilah kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam kesyirikan, ya. Manusia di atas tauhid, ya. Akan tapi kemudian, ya, yang datang setelahnya adalah kesyirikan. Mereka merubah, karena tadi bisikannya setan. Ini juga termasuk merubah ciptaan Allah, merubah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan. Ataupun juga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, ya. Tadi merubah bentuk alisnya, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wadzalika yatadhamman, hal itu mencakup melingkupi apa? Mengapa kau tidak boleh at-tasakhut min khilqati? Dia marah, gak suka dengan perawakannya, dengan rupanya, dengan bentuk yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Wal qadah fi hikmatih, mencela hikmah padahal ada hikmahnya, mencela hikmah Allah, ya. Bagaimana kalau semua manusia bentuk alisnya sama, katakanlah, ya. Ada hikmah di sana, mengapa manusia berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda postur tinggi tubuhnya, ya. Kalau kemudian dia berusaha untuk merubah ciptaan Allah, berarti dia mencela, ya, hikmah yang ada pada makhluk tersebut. Wa'tiqad annama yasna'una bi'aidihim ahsan min khilqatir rahman. Dan apa keyakinan yang ada dalam diri mereka, bahwa apa yang mereka perbuat itu lebih bagus daripada ciptaan Allah. Apa yang mereka pilih hendak lakukan lebih baik daripada ketetapan Allah. Wa adam ar-ridha bi taqdiri wa tadbirihi. Dan di dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut juga mengandung bahwasanya seseorang itu tidak ridho terhadap
ketetapan Allah terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat dirinya melakukan hal tersebut kalau tidak ridho? Kalau tidak menganggap itu adalah sesuatu yang buruk untuk kemudian butuh untuk dirubah. Fi sahihi an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni, yang mana mereka itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merubah alisnya, yang melakukan tato, yang merenggangkan gigi-gigi mereka. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ala al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku itu melaknat apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata para sahabat diantaranya Abdullah bin Mas'ud pun juga melaknat. Tidak hanya laknat tersebut berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi juga para sahabat mengikuti apa yang dibenci, apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada kalian dengan hal itu, membawa sesuatu, maka ambillah. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kalian daripadanya, maka tinggalkanlah. Wa qad ubtuliya bihadzal afah al-khatirah allati hiya kabirah min kaba'iri dzunub katsirun minan nisa'il yaum. Dan wal iyadu billah, penyakit ini, musibah ini, padahal ini adalah dosa besar, ternyata kemudian banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan muslimah, hatta asbah an-nams ka'annahu minadh-dhururiyat al-yaumiyah. Bahkan nams tadi, merubah alis matanya, itu seakan-akan adalah termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan harian yang harus tidak bisa untuk tidak dilakukan. Wal iyadu billah. Ini adalah apa yang menimpa perempuan-perempuan yang lemah imannya, yang jahil, tidak tahu agama. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk belajar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, dan kita doakan saudari-saudari kita yang belum mendapatkan hidayah. Wala yajuzu la an tuti' zaujaha. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, enggak boleh baginya itu untuk menaati suaminya. Idza amaraha bidzalika, walaupun suaminya memerintahkan. Li'annahu maksiyah, karena itu adalah maksiat. Bukan hanya sekedar maksiat, itu dosa besar. Dosa besar yang kita ketahui itu apa? Ada laknat di sana. Nabi SAW melaknat, Allah melaknat, berarti ini dosa besar. Atau diancam dengan neraka, itu berarti dosa besar. Atau ada hukuman di dunia, itu berarti dosa besar. Dipotong tangannya, dikisos, dibunuh, dipenggal, itu berarti dosa besar. Ternyata
Bagi sebagian orang menganggapnya itu adalah sesuatu yang ringan, tapi ternyata itu adalah sebuah dosa besar, ya. Itu yang B, ya. Yang ba, saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang jim, C, wa yahrum 'alal mar'ah al-muslimah tafliju asnaniha lil husni. Dan diharamkan atas perempuan muslimah itu apa? Taflij, merenggangkan gigi-giginya untuk apa namanya? Untuk kecantikan, untuk keindahan, untuk keelokan, lil husni, ya. Direnggangkan giginya, bukan untuk mau makan, ya. Kalau untuk mau makan nggak tahu tambah enak atau tambah nggak enak, ya. Tapi untuk dilihat apa namanya, estetik. Itu kalau menata rumah silahkan biar dilihat indah, ya. Biar dilihat rapi, bersih, ya kan? Tapi kalau kemudian biar dilihat, ya, siapa yang mau melihat gigi-giginya, ya? Bi antu barridaha bil mubarrid, ya, direnggangkan dengan alat yang merenggangkannya, ya. Hatta tahdus bainaha furjan yasirah, hingga antara gigi yang satu dengan gigi yang lain itu ada sedikit celah, ya. Nggak tahu 1 mili, 2 mili. Karena kalau terlalu renggang maka juga akan tidaklah bagus. Raghbatan fit tahsin. Karena apa? Apa sih motivasinya mengerjakan hal itu? Fit tahsin, ya. Agar dilihat bagus, ya. Dilihat menarik, ya. Inilah apa? Tipu muslihat setan kepada kaum perempuan pada masalah berhias saja demikian banyak hingga akhirnya menjadikan seorang perempuan terjatuh ke dalam kebinasaan, ya. Ini hanya pada masalah apa? Berhias, ya kan? Dan turunannya dosa-dosanya ternyata banyak. Tidak hanya dosa ketika dia merenggangkan gigi-giginya itu atau merapikan alis matanya itu, tapi kemudian, ya kan, fulan melihat, fulan yang lain melihat, ya. Manusia melihatnya, ya. Betapa banyak dosa yang dikerjakan, ya. Laki-laki yang terfitnah, ya. Betapa banyak turunan dosanya tersebut. Amma idza kanatil asnan fiha taswi. Adapun bila mana seseorang itu giginya itu ada taswi, ada aib, tidak wajar, ya. Giginya tidak wajar, ya. Dua, katakanlah gigi serinya ada 2 depan belakang, ya. Atau miring-miring, katakanlah taswi yang tidak wajar, tidak seharusnya. Wa tahtaj ila amaliyah ta'dil, dan itu memang membutuhkan tindakan amaliyah, membutuhkan tindakan perbaikan amaliyah ta'dil li izalati hadat taswi, untuk menghilangkan ketidakwajaran tersebut, ya. Au fiha tasawwus, atau ada tasawus, ya. Kalau tadi apa? Tidak wajar giginya, ya, tumbuhnya, urutannya, katakanlah, ya. Atau tasawus, keropos, ya. Fiha tasawus, keropos. Wahtajat ila islahiha, dan memang membutuhkan untuk diperbaiki. Min ajli izalati dzalika fala ba's, ya. Untuk menghilangkan hal tersebut, maka itu tidaklah mengapa, ya. Tidak mengapa. Li'anna hadza min babil ilaj, karena ini jelas masuknya ke dalam bab berobat, ya.
berobat, mencari obat. Wa izalatu taswih, dan termasuk ke dalam bab menghilangkan aib, ya, menghilangkan cacat. Wa yakunu zalika ala yadi tabibatin muhtassatin, dan itu yang melakukannya adalah dokter perempuan yang ahli, ya, yang spesialis, ya. Ala yadi tabibatin muhtassatin. Yang dal, ya, tadi ya kita singgung al-wasimah wal mustausimat tadi. Apa yang dimaksud dengan al-wasimah? Al-wasm, ya, kalau tadi al-wasl sudah menyambung rambut. An-namas, apa tadi an-namas? Merapikan, menghilangkan alis matanya. At-taflij, merenggangkan gigi-giginya, ya. Karena masalah gigi tersebut, ya kan. Betapa kemudian seorang perempuan katakan menghabiskan waktunya, ya, untuk mempercantik, menyusun gigi-giginya tersebut, ya. Tadi masalah alis, ya, masalah rambut, ya. Kalau suaminya pergi bekerja, berangkat ke kantor, dia pun juga pergi berangkat ke salon, ya kan. Wa yahrum 'alal mar'ah, yang dal diharamkan pula atas seorang perempuan amalul wasm fi jismiha, ya, melakukan praktek wasm di tubuhnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat al-wasimah wal mustausimah, ya. Apa itu al-wasimah? Al-wasimah allati, ya, tagris al-yad awil wajh bil ibr, ya, yang menusuk tangan ataupun wajah dengan jarum, ya. Menusuk, ditusuk terlebih dahulu dengan jarum. Summa tashu dalikal makan bil kuhli wal madad, kemudian mengisi, ya, di bagian tersebut itu tinta, ya, melakukan tato, ya. Ini al-wasimah. Dan wal iyadu billah, ya kan. Sekarang demikian banyak. Kalau dulu zaman kita kecil, katakanlah 20 tahun sebelum tahun 2000, sangat-sangat sedikit, ya, seseorang itu yang bertato, ya. Tapi sekarang wal iyadu billah, ya, banyak sekali yang melakukan praktek ini, ya. Kalau dulu tidak ada, hampir jarang, ya kan, ditemui orang itu bertato. Tapi sekarang wal iyadu billah, ya. Padahal itu mendatangkan laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kelihatannya saja keren, tapi sebenarnya buruk, jelek, ya kan? Apalagi kalau sudah tua, kulitnya mulai mengkerut, ya, buruk, ya, jelek. Ya kalau masih muda, ya. Dan waliyadu billah, ternyata tidak berhenti seseorang tersebut mentato, ya, tidak berhenti, ya. Akhirnya kecanduan waliyadu billah. Ada yang bahkan sampai matanya yang ditato waliyadu billah, ya. Dia yang memandang dirinya keren, katakanlah, tapi orang melihat menjijikkan, jelek, buruk. Apa nikmatnya, ya? Wal mustausimah, al mustausimah hiya allati yuf'al biha dzalik. Al wasimah tadi pelakunya, al mustausimah objeknya dia yang meminta, ya. Wa hadza amalun muharram, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Wa kabirah min kabairidz dzunub, dan bahkan ini adalah termasuk dosa besar.
li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'alathu aw fu'ila biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat perempuan yang mengerjakannya atau yang meminta kepada orang lain agar mengerjakannya. Ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan 14 abad yang lalu, ya kan? Tapi ternyata ya, mungkin sebuah zaman itu nggak ada yang melakukan, tapi sekarang ya kan banyak. Maka bagaimana penyayangnya, ya, kasih sayangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperingatkan umatnya dari hal-hal yang buruk tersebut. Ya, itu adalah sebuah keburukan. Ya. Mungkin kalau seorang membaca katakanlah 200 tahun yang lalu, apa ini? Mentato mungkin nggak ada yang mentato di zamannya, ya kan? Apa ini? Praktek apa ini? Tapi sekarang membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya kan? Bagaimana praktek yang seperti ini banyak kita jumpai. Ya. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di zaman kita ini, ya kan? Padahal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 14 abad yang lalu. Ya. Bagaimana memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya dan menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Nabi kita semuanya. Wal'an la yakunu illa ala kabirah minal kabair, dan yang dinamakan dengan laknat tersebut itu tidaklah ada kecuali atas perbuatan dosa besar. Bila mana ada laknat terkait terhadap sesuatu, maka sesuatu itu adalah dosa besar. Dan juga katakanlah mungkin madharat bagi tubuhnya yang kita ketahui daripada tato tersebut, waliyadzubillah. Mungkin itu ya, saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan teruntuk kaum perempuan berkaitan dengan masalah berhias, ya. Menyambung rambut, al-wasl, an-nams, merapikan alis matanya, at-taflij, merenggangkan gigi-giginya, demikian pula al-wasm, ya, mentato tubuhnya, ya. Dan tadi berkenaan dengan gigi tadi telah disinggung, ya. Bagaimana kalau kemudian untuk menghilangkan aib, maka tadi telah dijelaskan bahwa itu adalah termasuk ke dalam berobat, termasuk ke dalam bab menghilangkan aib. Tidaklah mengapa, yang tidak diperbolehkan itu adalah tujuannya untuk berhias, mempercantik diri, merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada hajat keperluan yang jelas. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan, tafadholi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah memakai maskara, ya, boleh atau enggak? Apa maskara itu? Apa? Oh iya. Iya, kalau berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan kalau berwudunya nanti bersucinya menghalangi dari terkena kepada
wajahnya tersebut, maka air itu kalau menghalangi tentunya tidak diperbolehkan, dihilangkan terlebih dahulu. Kalau kemudian kaitannya adalah itu dengan wudu. Tapi kalau menggunakan untuk yang lainnya, dia tidak untuk berhias untuk suaminya, ya tidaklah mengapa. Yang tidak boleh adalah bila mana kemudian keluar, ya, dan itu dilihat oleh kaum laki-laki, ya. Bisa nanti masuk ke dalam tabarruj, ya, berhias. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Untuk makanya untuk di rumah saja, ya maka silahkan, pokoknya nanti diperhatikan ketika berwudu apakah menghalangi air wudu sampai ke bulu mata tersebut ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah meluruskan rambut smoothing, ya. Bukan rebonding, ya. Apa bedanya rebonding sama smoothing? Sama-sama meluruskan. Ya, ini tujuannya untuk apa, ya? Kalau tujuannya untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ke dalam ayat tadi apa yang diinginkan oleh setan. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Yang tidak diperbolehkan adalah bila mana hal itu dilihat oleh laki-laki, tentunya orang lain. Dilihat oleh orang lain tentunya ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau dilihat oleh laki-laki dan tujuannya itu untuk apa? Laki-laki suaminya, ya, bukan untuk merubah ciptaan Allah, ya, bukan karena nggak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga tidak mengapa, ya, selama tidak mengikuti bentuk-bentuk model-model rambut orang-orang kafir. Diluruskan kemudian dicat warna-warni, itu tentunya walaupun yang melihat adalah suaminya, tapi itu ada bentuk tasabuh kepada perempuan-perempuan yang nakal. Nah, karena memang itu tidak selamanya, ya, beberapa waktu saja. Wallahu a'lam. Entah itu mau diluruskan atau mau malah dikeritingkan, asalkan tadi tidak meniru model-model rambut orang yang nakal, perempuan-perempuan kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya mencukur atau menggunakan krim untuk menghilangkan kuku kaki yang tebal. Bulu kaki yang tebal. Ya tadi, ya, kalau itu memang bukan sebuah kewajaran, ya, bagi seorang perempuan itu nggak wajar, ya, niatannya untuk menghilangkan aib, bukan untuk mempercantik diri. Wallahu a'lam, hukumnya sama seperti tadi, ya, berkaitan dengan gigi tadi. Giginya nggak normal, nggak wajar. Demikian pula bulu kakinya nggak normal, yang normalnya adalah seperti ini, ya. Bukan untuk mempercantik diri, tapi tujuannya untuk menghilangkan aib tersebut, ya. Wallahu a'lam, ya. Insyaallah tidak mengapa, ya. Karena emang ini nggak wajar, ya. Nah. Bismillah. Untuk menyisir samping yang dilakukan dari kecil bagaimana? Karena rambut juga tertutup hijab. Dan berkaitan dengan menyukur samping tadi, saya juga kurang tahu, ya, bagaimana modelnya mereka orang-orang perempuan-perempuan barat tersebut itu menyisir rambutnya ke samping itu bagaimanakah bentuknya? Mungkin ada yang tahu?
Bentuknya bagaimana ya? Ya seperti itu. Ma'ilat dikatakan menyisir samping. Ya, mungkin yang kanan agak ke atas, yang kiri agak ke atas. Ya. Ada model seperti itu? dia nggak rata ya, mail, miring, ya, miring. Ya. Kalau tadi bunuh unta, kalau ini miring. Bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Mungkin insya Allah kaum perempuan yang lebih tahu bagaimana. Ya jambul tapi di samping kanan, samping kiri. Izin bertanya, pakaian di rumah, sepatu haknya tinggi diapakan? Kalau dikasihkan ke orang lain nanti dipakai. Ya apa? Bagaimana? Dipakai di dalam rumah atau diubah modelnya, ditambahi, disambung. Kalau pendek disambung. Kalau sepatu haknya tinggi tersebut bisa dipotong. Atau untuk apa yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Kalau diberikan orang lain takutnya nanti dipakai ya. Pokoknya apa? Kalau bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Mau dijadikan bantal, mau ditaruh di dalam bantal, dimasukkan kain-kain ya kan? Atau dijadikan keset, baju-baju tersebut, ya, dijadikan lap, ya. Kalau dibuang itu, dibakar itu yang terakhir. Ya. Seperti alat musik, ya nggak bisa dimanfaatkan lagi ya dibakar. Sepatu haknya tinggi, ya. Karena memang kalau dipakai nanti ya memang bunyi cetok-cetok ya, dia nggak boleh ya, karena berbunyi tersebut, dan juga tidak baik untuk tubuhnya. Menguncir rambut ke atas saat kita sholat di rumah diperbolehkan apa tidak? Jadi tadi ya, termasuk wallahu alam seperti bunuh unta ya. Kalau menguncir rambut ke arah atas itu terlihat seperti punuk, wallahu alam seperti tadi hadis, ka'asnimatil bukht, seperti punuk unta ya. Yang di atas kepalanya seperti ada punuknya, ada seonggok sanggul ya. Nah, seperti memakai sanggul. Nah, mungkin demikian ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Jam 10 kurang 6 menit. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.